Di ujung timur negeri Eldoria, berdirilah sebuah kota megah bernama Kota Cahaya. Kota itu terkenal karena memiliki pusaka matahari, sebuah kristal besar yang bersinar abadi dan memberi energi serta kemakmuran bagi seluruh penduduknya. Tanpa pusaka itu, kota akan tenggelam dalam kegelapan dan bencana. Namun, pusaka tersebut tidak dijaga sembarangan. Ia dilindungi oleh seorang ksatria legendaris bernama Sir Ardan, seorang prajurit berhati suci yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga cahaya kota. Tubuhnya kokoh, jubah peraknya berkilau di bawah sinar matahari, dan pedangnya Solarion hanya digunakan untuk menegakkan keadilan. Setiap pagi, Ardan berkeliling kota. Ia menyapa penduduk, memastikan tembok pertahanan kuat, dan memastikan sinar pusaka matahari tetap terang. Warga mencintainya bukan karena kekuatannya, tapi karena kerendahan hatinya. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika kabar gelap datang dari utara. Seekor naga hitam bernama Dravor telah bangkit dari tidur ribuannya. Konon, Dravor pernah dikalahkan oleh leluhur Ardan berabad-abad lalu, dan kini ia bangkit untuk menuntut balas, serta merebut pusaka matahari. Pada malam yang sunyi, langit di atas kota cahaya mendadak berubah merah menyala. Awan berputar seperti pusaran api. Dari balik awan itu, terdengar suara geraman panjang suara naga Dravor yang menggetarkan bumi. "Serahkan pusaka itu, atau aku bakar seluruh kotamu," teriak naga dengan suara bergemuruh. Penduduk panik, rumah-rumah ditinggalkan, anak-anak bersembunyi di bawah tanah. Tapi di tengah ketakutan itu, Sir Ardan berdiri tegak di menara istana, menatap langit dengan mata berani. "Selama aku hidup, tidak ada makhluk gelap yang akan mengambil cahaya ini," ujarnya pelan, tapi penuh tekad. Malam itu, Ardan berlutut di hadapan pusaka matahari. Cahaya kristal itu menyinari wajahnya lembut, seperti memberi restu. Ia berjanji kepada pusaka dan leluhurnya bahwa ia akan melindungi kota, walau nyawanya harus menjadi harga. Keesokan harinya, saat fajar belum terbit, Dravor menyerang. Api menyelimuti langit. Sayap hitamnya membentang menutupi matahari, membuat siang terasa seperti malam. Ardan menaiki kudanya. Astrion, kuda putih bersayap yang hanya muncul saat bahaya besar datang. Ia menunggangi Astrion menembus kobaran api, menuju puncak gunung di mana naga itu menunggu. Pertarungan hebat pun terjadi. Pedang Solarion menyala keemasan, beradu dengan sisik hitam naga yang keras seperti baja. Setiap tebasan Ardan memancarkan cahaya, dan setiap semburan api Dravor mengguncang tanah. Suara dentuman dan kilatan cahaya bisa terlihat hingga ke kota. Dravor mengayunkan ekornya, menghantam Ardan hingga terlempar ke tebing. Tapi Ardan tak menyerah. Ia bangkit dengan luka di seluruh tubuhnya. "Selama masih ada cahaya di hatiku, aku takkan kalah," katanya sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Tiba-tiba, dari ujung pedang itu, muncul kilatan cahaya yang menyatu dengan pusaka di kota. Kristal matahari di tengah kota bergetar dan memancarkan sinar terang ke langit, membentuk jembatan cahaya yang menghubungkan kota dengan tempat pertempuran. Energi itu menyatu ke dalam tubuh Ardan. Jubahnya bersinar keemasan, matanya berkilat seperti mentari pagi. Ia melompat tinggi, menebas sayap naga dengan cahaya murni. "Demi kota cahaya," teriaknya sambil menghunus pedang terakhir kalinya. Cahaya yang amat terang meledak, menyelimuti gunung dan langit. Ketika cahaya itu padam, naga Dravor telah lenyap, tubuhnya berubah menjadi debu hitam yang terbawa angin. Namun, Sir Ardan juga tak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah pedang Solarion, tertancap di puncak batu, memantulkan sinar lembut dari matahari pagi yang baru muncul. Warga kota berduka, tapi mereka tahu ksatria mereka telah menepati janjinya. Beberapa hari kemudian, ketika para penduduk naik ke gunung untuk menghormati sang ksatria, mereka melihat sesuatu menakjubkan. Di sekitar pedang itu, tumbuh bunga-bunga bercahaya, dan pusaka di kota bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sejak hari itu, setiap kali malam tiba dan kota mulai redup, cahaya dari gunung akan bersinar lembut, seolah Ardan masih menjaga mereka dari kejauhan. Anak-anak sering duduk di bawah menara sambil mendengar kisahnya. Apakah Sir Ardan akan kembali?
Tanya mereka. Orang-orang tua tersenyum dan menjawab, ia tidak pergi. Ia menjadi cahaya yang menjaga kita semua. Dan begitulah, legenda ksatria penjaga pusaka kota cahaya hidup abadi. Dari generasi ke generasi mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya melawan kegelapan di luar, tapi juga menjaga cahaya yang ada di dalam hati.